Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat pejuang tiroid dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Astriani Dwi Aryaning Tias, selaku Ketua dan Founder dari Pita Tosca Indonesia. Nah, di kesempatan live chat 6 kali ini sungguh sangat spesial nih teman-teman, dan sebenarnya akan serial ya. Kita memperingati juga dalam rangka Hari Kemerdekaan, jadi temanya ini merdeka gitu ya. Nah, merdekanya ini apa nih? Yang pertama ini adalah merdeka, sesuai tema nih ya, merdeka dari hyperthyroid dan Graves' disease. Nah, kenapa sih kita pilih hyperthyroid dan Graves' disease sebagai tema yang pertama di dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan? Sebetulnya simple, karena kita pengen tahu nih, yang pertama dimulai dari gangguan hormon fungsional dulu, tiroidnya, kemudian nanti akan beralih ke kanker, kemudian nanti bagaimana kita mengatur pola gizi, pola hidup, pokoknya intinya tentang kemerdekaan. Nah, karena sedang hype sekali, ada salah satu selebritis di tanah air yang sedang mengalami Graves' disease juga. Jadi coba kita kulik nih ya secara detail sekali nanti dengan ahlinya yang nanti akan bergabung dengan kita, yaitu Dr. Indra Wijaya, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Nah, beliau ini sangat spesial karena sangat mendalami di bidangnya, yaitu bidang endokrinologi. Nah, sebetulnya nanti seperti apa sih pembahasannya? Kita tunggu beliau, kita akan diskusi, dan jangan lupa untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar dengan mengetikkan nama, usia, kemudian domisilinya di mana, kotanya aja, dan pertanyaannya apa. Itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan meng-invite dulu Dr. Indra untuk join. Nah, sebelumnya buat yang baru join, di sini adalah live chat di Pita Tosca. Pita Tosca itu apa? Komunitas Pejuang Tiroid Indonesia. Nah, isinya itu nggak cuman kanker tiroid tok ya, tapi juga seluruh pejuang tiroid. Pejuang tiroid itu apa aja sih? Ada gangguan fungsi seperti hipertiroid yang akan kita bahas, kemudian ada gangguan fungsinya itu nggak cuma hipertiroid ya, tapi ada hipotiroid nantinya, ada gangguan autoimun juga, kemudian ada gangguan nodul, kemudian ada kanker tiroid, ada kista, ada macam-macam. Nah, di sini kita juga bisa untuk saling memberi semangat atau support secara psikologis maupun informasi-informasi yang valid terkait dengan gangguan tiroid. Oke, sembari menunggu Dr. Indra untuk join, saya sudah invite beliau. Kita akan, oke. Kita menunggu ya. Halo. Halo, selamat malam Dr. Indra. Halo, malam-malam. Iya, nah. Oke dok, ternyata sudah ramai sekali dok yang join. Nanti sekitar 10 menit Dr. Indra akan kupas tuntas tentang hipertiroid itu apa dan Graves' disease itu apa. Nah, sepertinya teman-teman udah nggak sabar nih dok. Mungkin bisa disapa dulu dok, Dr. Indra ini. Oh ya, saya sedikit ini ya. Sedikit membaca CV dari Dr. Indra. Beliau ini berpraktik. Jadi beliau itu adalah spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Sebetulnya bedanya apa sih Mbak? Gitu ya. Biasanya kan suka ada pertanyaan, dok kalau internis aja apa bedanya sama endokrin gitu ya? Agak sedikit berbeda karena kalau endokrin itu lebih spesifik ke ini ya, penyakit dalam yang mengatur jadi hormon-hormon kelenjar endokrin gitu ya. Nah, Dr. Indra ini berpraktik di rumah sakit Eka ya dok ya, hospital di Bintaro, salah satunya itu. Nah, nanti juga bisa dokter ceritakan sedikit kalau misalkan suka ini ya dok ya, bisa online juga ya dok ya untuk konsultasi. Oh, bisa. Banyak pasien saya di luar kota juga soalnya. Oke dok. Nah, nanti juga saya akan bacakan sebagai reminder tentang CV dokter di bagian akhir. Nah, untuk mempersingkat waktu, bisa kita mulai tentang sedikit aja pemaparan, nanti juga akan saya cantumkan tentang gambarnya. Terima kasih Dokter Indra, waktu dan tempatnya dipersilahkan.
Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Astri dan teman-teman sekalian. Beberapa mungkin ada pasien saya minta untuk join juga supaya bisa lebih mengerti apa itu tiroid, gangguan fungsional, hipertiroid, dan Graves' disease ya. Jadi tadi saya sebutkan, jadi bidang endokrin atau konsultan endokrin metabolik diabetes, ini di Indonesia saat ini hampir mencapai 150 dokter. Jadi sebentar lagi kita mungkin bisa mencapai 150 dokter yang spesialis konsultan, karena memang kenapa sedikit? Karena memang ilmunya ini jujur ya, sulit sekali. Sulit sekali, Betul. susah, dan semuanya tidak terkecuali harus belajar ke luar negeri. Ya itu Oke. udah kesepakatan ya dokter Indonesia bersama bahwa konsultan endokrin metabolik diabetes harus sekolah ke luar negeri. Ya jadi kita ada rolling stase di luar negeri berapa bulan ya di situ. Jadi Oke. jadi itu pengalaman luar negerinya dapat, Indonesia dalam negeri juga dapat, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan ilmu ya, baik itu terapinya standarnya sama. Jadi di sini sama, di luar negeri sama, kita satu protokol memang ya. Karena protokolnya banyak sekali. Nah, jadi ya bersyukur saya bisa salah satu bagian dari konsultan ya. Eh, Kemudian kenapa itu menjadi perhatian? Karena memang saya lihat bahwa penyakit ini sebenarnya banyak, jujur banyak ya. Terdata di Iya, Indonesia saya sekitar 2000-an ya, tapi saya yakin oke. sekali masih banyak yang terdata ya. Karena gini, Betul. karena ada beberapa pasien saya kebetulan di rumah sakit tiga ya, tadi sudah sebutkan rumah sakit EKBSD, Premier Bintaro, dan Panjang Kapuk, Jakarta, di PIK. Itu banyak pasien sudah ke saya sudah hampir ke 10 dokter ya, dalam 10 bulan nggak ketemu sakitnya apa. Ya pada Hmm. akhirnya depresi, stres ya, sampai nggak mau kerja dan sebagainya. Akhirnya ya nggak tahu kenapa, mungkin disuruh temennya coba ketemu dokter Indra, lihat evaluasi kenapa. Sekali ketemu baru baru jalan saja saya udah tahu ini tiroid, hypertiroid. Ya dengan cara jalannya yang Hmm. gemeteran, ototnya ya kurus, dibilang rambut rontok, lagi gangguan menstruasi ya. Nah itu udah nyata dia hypertiroid ya. Kita konfirm Iya. dengan pemeriksaan yang panjang, ternyata confirm sampai aduh coba dari dulu ya ketemu ya, tapi memang saya bilang ya ini memang emang susah deteksinya kalau tidak spesialisnya yang khusus ya. Nah bedanya internis dengan endokrin ya tadi udah sebutkan ya bahwa memang spesialis penyakit dalam punya 12 bidang subspesialis, salah satunya adalah endokrin metabolik diabetes yang berkutat di masalah hormon. Nah Iya. hormon ini salah satunya adalah hormon tiroid ya, hormon tiroid atau hormon gondok istilah awamnya ya, dan dia diatur oleh pituitary atau hipofisis atau master gland ya, ini yang berhubungan antara hipofisis dengan tiroid ya, penjara Tiroid. gondok. Jadi ya memang belakangan ini sempat sebelumnya ya ada salah satu ya selebritis yang memang terkena. Nah beliau pun itu jedar ya di Sandar. Beliau pun mengatakan saya bahwa 4 bulan ya, 4 bulan lebih, 4 sampai 6 bulan, 4 bulan lah kurang lebih ya, dia mengatakan di YouTube channelnya juga dia merasa tidak enak badan, debar-debar, tapi nggak tahu sakit apa. Dikira Hmm. stres, mungkin sibuk kerjaan dan sebagainya. Jadi dipikir, oh mungkin ini biasa aja karena saya kecapean, stres dan sebagainya. Jadi diharapkan dengan tidur istirahat bisa hilang. Ya, ternyata tidak. Nah, pada akhirnya 4 bulan berlalu, ya kondisi kok makin gak enak. Nah, dia memutuskan untuk berobat. Ya, kebetulan karena debar-debar, dikira jantung, dia ke dokter jantung. Ya, ternyata tiroid. Nah, jadi banyak juga pasien-pasien saya yang awalnya nggak tahu ke dokter siapa karena gejalanya debar-debar, maka dia ke dokter jantung. Nah, dari dokter Jantung jantung ya. ketemu bahwa ini di EKG, di echo ya, ternyata ini segala macam. Oh ini bukan masalah jantung, bukan ya. Anda harus ke endokrin. Ternyata ya itu dokter jantung yang jeli ya. Bersyukur Iya. di tim saya jeli. Tapi ada beberapa yang juga miss. Ada beberapa miss ya. Memang nggak gampang gejalanya. Tapi pada akhirnya ketemu juga bahwa ini thyroid ya. Jadi gejalanya bisa mengganggu ritme jantung. Salah satunya adalah Hmm. takikardia atau berdebar-debar atau palpitasi kita bilang ya. Untuk yang hiper ya, untuk hipotiroid yang hormonnya rendah, itu malah kebalikannya, bradikardi atau jantungnya lambat, di bawah 60 kali per Hmm. menit. Nah, jadi normal kita 60 sampai 90, yang hyper di atas 90 ya, atau di atas 100 ya, berapa buku bilang begitu, yang bradikardi atau yang rendah, ritmenya itu sampai di bawah 60. Nah, gangguan fungsional ini sebenarnya hipertiroid itu adalah hormon yang kelebihan hormon tiroid. Ya, jadi kelenjar kita membuat hormon tiroidnya atau T4 ya, mati T3, T3, T4 itu ketinggian. Tinggian sekarang. Nah, itu ada gambarnya ya, bisa dilihat bahwa
hipofisis ya, atau yang di atas tuh yang gambar di atas kanan kiri itu adalah kelenjar hipofise ya yang di otak. Dia akan menstimulasi mengeluarkan TSH untuk menstimulasi kelenjar tiroid ya untuk mengeluarkan T3 dan T4. Nah, ini T3 T4-nya yang akan untuk digunakan untuk metabolisme sel tubuh kita. Termasuk satunya adalah mengatur denyut jantung. Nah, ini ya. Jadi kalau dia ada kurang atau kelebihan, dia akan mengganggu jantung, ya, irama jantungnya, atau berdebar-debar atau lambat. Ya, termasuk metabolisme yang lainnya ya, usus juga terpengaruh ya, keringatnya, suhu dan sebagainya. Jadi bisa bisa ngaruh, maka itu gejalanya banyak. Nah, ini pemeriksaannya umumnya ya dengan menggunakan adalah satu, dokternya harus periksa leher ya, periksa leher. Kadang-kadang pasien sudah tahu tuh, oh dok saya ada benjolan ya di leher ya, dan orang kalau ada benjolan di leher takut ya, takut tumor, takut ada sesuatu ya, kelenjar getah bening atau apapun ya. Tapi kalau kelenjarnya diffuse atau merata, nah itu umumnya adalah masalah fungsional atau hormon tiroid yang berlebihan atau kekurangan. Ya, pada sesi ini saya khususkan bahas tentang hipertiroid. Nanti mungkin sesi lain ya. Kalau ada Ya. topik hipo, nanti kita bahas lebih lanjut lah ya. Karena cukup luas. Oke. Jadi hipertiroid itu adalah kelebihan hormon T3 atau T4 yang dipicu oleh banyak penyebab. Nah, penyebabnya salah satunya yang paling sering 85% di dunia adalah autoimun. Nah, autoimun ini adalah Hmm. Graves disease ya. Jadi kalau mendengar bahwa dokternya bilang, vonis nih, oh Anda kena Graves disease. Aduh, apa sih Graves disease ya? Iya, Kok artinya biasanya kuburan? bingung ya. Dok. Artinya kuburan. Udah Iya, jadi takut duluan itu dong. bukan kuburan. Iya, kok namanya Graves ya? Aduh, Graves ini kan kuburan ya. Kalau di bahasa Inggris ya. Jadi saya Iya. bicara sama pasien, itu adalah nama penemu ya penyakit ini. Namanya adalah autoimun hipertiroid. Jadi hipertiroid yang autoimun. Nah, artinya apa autoimun? Artinya dia badannya membuat suatu antibodi ya namanya TRAB, ya TSH reseptor antibodi yang akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk membuat T4 terus nggak bisa dihentikan, bahkan tinggi sekali. Ya, pada akhirnya karena T4-nya tinggi, maka hormon tiroid ini yang akan membuat sinyal ke otak kebalik ya ke sini ke hipofisis untuk tidak buat TSH. Karena tadi T4 itu akan terbentuk oleh adanya TSH dari otak. Dia kasih sinyal ke sana, namanya feedback. Ya, maka itu kalau TSH kalau T4-nya tinggi, maka TSH-nya akan rendah. Coba Anda lihat deh yang teman-teman kita ya, mungkin yang lagi join, Anda kalau punya hyperthyroid, ya labnya akan kebalik. T3, T4 Ya. bisa tinggi, TSH-nya pasti rendah. Kebalik. Nah, kalau tidak kebalik, ya, itu hampir mungkin bukan autoimun. Bukan. Itu harus dicari tahu penyebabnya apa, tumor dan sebagainya ya. Nah, Mm-mm. tapi kalau Betul. Graves yang autoimun, nah ini sangat prominent, sangat jelas kalau T4 tinggi, T3 tinggi dan TSH rendah. Ya, nah ini udah pasti seperti ini ya. Dan pengobatannya adalah menormalkan T4 dan TSH ya. Nah, pada umumnya kalau kita lihat di chart tadi ya, itu kalau dokter mau memeriksakan satu periksa leher atau pasien udah tahu nih, dok saya ada benjolan. Nah, dokternya periksa dulu dengan Ya. pemeriksaan fisik pakai tangan, dipastikan dia ada yang ukur leher ya, berapa lingkar lehernya dan konfirmasi dengan USG. Jadi di praktek Oke. saya udah pasti ada USG. Langsung kita USG, kelihatan tuh ya dengan USG, oh ukurannya segini, membesar enggak dan sebagainya ya, dikonfirmasi dengan lab darah. Nah, lab darahnya itu sebenarnya kita untuk screening cukup TSH ya seperti cap tadi ada ya. Jadi kadangkala ya kalau mau langsung cepat ya TSH sama T4 untuk konfirmasi ya. Tapi sebenarnya di algoritma TSH saja sudah cukup untuk menentukan ada nggak gangguan fungsional. Nah, kenapa dokter kadang-kadang periksa TSH, T4, T3 ya? Kadang TSH, T4, ya kadang T4 aja. Nah, itu untuk mengatur dosis obat ya atau dosis obat ya. T3 jangan sekali kita periksa ya. T3 kita periksa kalau TSH-nya nggak normal, T4 normal. Nah, T3-nya dicek ya. Ada penyakit yang khusus T3-nya tinggi, T4 normal, tapi TSH rendah. Nah, gini-gini memang penyakitnya banyak tipenya ya. Tapi khusus autoimun, maka T3 T4 akan tinggi ya Oke. karena dipicu oleh antibodi sendiri. Nah, otomatis TSH-nya akan rendah. Jadi obat-obat yang dikasih dokternya nanti akan dibagi 3 modalitas terapi ya. Beberapa buku ada bilang 4. Satu adalah dengan pengaturan pola diet ya, diet rendah yodium ya karena T4 adalah yodium ya, teroksin. Kemudian kedua adalah dengan obat ya. Nah, ini yang sering kita pakai ya, baik itu PTU, PTU ya, ada yang pakai terosol ya, ada yang pakai neomeprazol, ada yang pakai carbimasol ya, silakan ya. Mana aja dokternya mau kasih itu sama. Bedanya nanti kalau ada yang alergi pakai yang lain ya, atau lagi ada yang hamil
pakai yang mana. Nah, jadi ada indikasinya masing-masing khusus. Memang ya. Ada yang lagi Storm atau krisis tiroid, bisa sampai meninggal di ICU. Nah, obatnya apa? Hmm. Jadi bahkan Google. Nah, jadi banyak terapi yang bisa dikasih oleh dokter dengan obat. Nah, kalau dokternya evaluasi dengan obat 6 bulan, umumnya 6 bulan kita lihat tidak ada perbaikan, maka bisa lanjut ke RAI atau radio iodine Ada iodium, ya radio ablation ya. ablasi. Ya, ablation itu adalah minum iodium, ya kita bilangnya bisa radionuklir iodium ya atau radio iodine ya. Minum komponen nuklir, kemudian tiroidnya akan dirusak ya. Nah, ini sama Hmm. persis seperti tindakan pada pasien kanker Cancer. tiroid yang sudah dioperasi semua ya, total Ya. tiroidektomi diangkat semua. Dan selanjutnya akan dilakukan untuk radio iodine ya. Kenapa? Supaya mematikan sisa-sisa sel kanker yang masih ada. Karena operasi tidak selalu bisa bersih semua diangkat, Ya, betul. tapi juga dokternya nggak mau dia tumbuh ya. Makanya itu kalau dia memang sensitif dengan radioiodine, umumnya papiler ya, papiler tiroid misalnya, maka akan dilanjutkan dengan pemberian radioiodine. Bedanya apa? Bedanya di dosis. Beda dosis ya. Untuk yang cancer itu lebih tinggi, high dose ya. Kemudian nanti akan dilakukan full body scan dan sebagainya ya. Teman-teman yang udah pengalaman dengan tiroid cancer pasti udah ngerti ya, di program oleh dokternya ya. Kalau untuk yang Graves itu ada dua tipe. Satu adalah yang parsial radioiodine, artinya dosisnya kecil, 5 milikuri, Hmm. 5 milikuri, 5 milikuri ya, dalam 3 bulan misalnya ya. Nah, itu diharapkan bisa mencapai euthyroid atau hormonnya normal tanpa obat ya. Tapi kalau kita sebut terapi definitif di luar negeri atau di Indonesia, namanya terapi definitif artinya menghilangkan Graves. Itu ada terapi Oke. definitif ya. Itu adalah dengan radioiodine high dose, langsung dosis tinggi. Ya, 30 milikuri, 25 sampai 30 ya. Tujuannya bikin hipo. Jadi hancurin semua kelenjar tiroid yang ada, ya, nggak ada sisa, ya. Kemudian bikin hypothyroid. Nah, itu adalah terapi definitif. Kenapa? Memang basically Graves ini tidak bisa sembuh. Tidak ada kasta istilah Graves sembuh. Ya, nggak ada. Yang bisa adalah dikontrol. Oke. Dikontrol tanpa obat bisa. Jadi programnya itu di buku udah bilang minimal 1,5 sampai 2 tahun harus minum obat ya. Kalau berespon dengan baik 6 bulan pertama tuh tes harus normal. Jadi kalau Anda sudah minum obat tiroid sampai 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun, itu basically nggak efektif lah dengan tablet ya. Jadi kita 6 bulan pertama sudah kelihatan apakah tes Anda sudah normal atau belum dengan obat tiroid yang dikasih dokternya. Jadi next step kalau 6 bulan nggak ada perbaikan ya dan ada kontrol teratur, maka itu harus dilakukan radio iodine ya, dan biasanya kalau definitif bikin hypothyroid. Nah, selanjutnya kita kasih suplementasi tiroksin seumur hidup ya, itu program Graves. Karena Graves itu nggak bisa sembuh, tapi dia bisa dikontrol. Setelah 2 tahun pulih, TSH-nya normal, maka akan dilakukan monitoring sama dokternya tiap 3 bulan lab TSH ya. Kalau Oke. normal, maka bisa 6 bulan, setahun ya. Nah, banyak kan relapse kambuh ya, karena pola hidup, merokok dan sebagainya, dia bisa kambuh lagi tuh Graves ya, ulang lagi 2 tahun. Nah, kayak gini, nah bisa, jadi nggak ada yang bisa sembuh saya bilang. Nah, untuk pasien-pasien yang di bawah 2 tahun minum obat, itu kekambuhannya adalah 60%. Ya, tinggi sekali ya, 60% loh kambuh. Tapi untuk pasien-pasien yang minum teratur dengan teratur obat 2 tahun, maka dia kambuhannya 30%. Nah, gejalanya seperti apa? Gejala Graves itu adalah debar-debar, ya, kemudian juga beberapa ada mata yang melotot ya, tuh di cap saya ada kelihatan ya. Jadi ada subthalamus atau mata yang agak melotot, leher yang membesar ya, ada penurunan berat badan. Ya. Nah, itu gejala dari Graves disease ya, kemudian besar dia autoimun ya. Nah, jadi itu sekilas pengobatannya ya. Kalau gagal juga mengganggu ya, apalagi menekan saluran napas, bikin sesak, maka kita operasi. Jadi operasi Oke. selalu modalitas terapi yang terakhir pada Graves. Pertama tablet, kedua adalah radioiodine atau radioablasi ya. Kemudian ketiga baru operasi ya. Operasi. Ya nanti silakan saya rasa itu introduction ya, dan sedikit summary review dari penyakit Graves disease yang merupakan suatu autoimun ya, hipertiroid ya, dan sebenarnya pengobatan itu menurut saya sih mudah ya, kayak mungkin karena saya mendalami ini ya. Tapi yang Ya. sering jadi masalah adalah, iya, yang jadi masalah adalah pasien tidak kontrol teratur. Ya, ini ya sering jadi masalah. Karena gini, karena dokternya kalau kasih obat tiroid, itu bukan berarti obat itu Mm-mm. diminum selama 2 tahun dan yang sama. Nah, ini banyak salah. Jadi dalam 4 sampai 6 minggu, di buku udah bilang, itu harus di lab kontrol. Lab kontrol, ya, lab kontrol. Kenapa? Karena dosisnya bisa berubah.
Ya. Jadi maka itu ada yang kemarin itu kan lagi pandemi COVID ya. Iya, Jadi betul. waktu Maret, April, Mei itu banyak sekali pasien kan takut berobat ya ke rumah sakit ya. Iya, Ya jangan pasien dokternya juga takut ke rumah sakit. Nah, jadi banyak benar-benar. kan pasien meneruskan obat. Ya, saya udah bilang kalau belum ketemu saya obat lanjut. Ya, lebih baik Anda ya kita nggak usah nggak harapan hipo sih, tapi better hipo dibanding dia relapse ya. Nah, jadi Oke. belum ketemu saya kan obatnya beberapa emang hipo ya, beberapa hipo. Tapi hipo itu mudah ya, tinggal kita stopin obat sebentar, masukin lagi obat tiroidnya atau twin dosis, maka itu bisa balik ke euthyroid lagi atau normal lagi. Mm-mm. Tapi kalau Mm-mm. yang putus obat, nah ini yang repot justru. Oke. Jadi kalau selama pandemi dokternya ke rumah sakit, nggak ke rumah sakit ya, tapi obat-obat putus, ya nggak lab dan segala macam, dia ulang dari awal. Nah ini yang jadi Oh, masalah. Jadi memang dia harus dikontrol, ya dikontrol sama dokternya. Nanti ada dosisnya naik turun, naik turun, naik turun ya. Bahkan ada satu fase, misalkan lagi hamil nih tiba-tiba stop. Nah bisa ya banyak pasien saya stop pada saat hamil. Ya, hormonnya bagus ya dengan adanya hormon plasenta itu mimikri terhadap obat tiroid. Jadi banyak kan obat tiroid stop selama kehamilan. Ya, ya salah satu review sedikit ya supaya kita ada oke, siap. gambaran ya tentang dan Graves ya. Oke, Astri, ya terima kasih Oke. atas waktunya. Oke dokter, untuk sesi yang pertama yaitu pemaparan singkat atau review tentang hipertiroid dan Graves disease. Oke teman-teman, jadi udah apa ya, sekilas ada gambaran tentang hipertiroid itu apa, Graves disease itu sebetulnya ya memang bagian dari hipertiroid, hanya saja itu autoimun Betul. tadi dokter Indra bilang. Ya, Nah, oke ini sudah masuk dari pertanyaannya sangat banyak sekali dok, cuman saya bagi tapi ya, aja memang, ya. memang selalu banyak. Iya, Iya, selalu banyak. udah banyak banget. Nah, saya bagi yang pertama mungkin lebih ke gejala awal, kemudian obat, kemudian ada penanganan ya, Dok ya. Nah, Ya, yang ya pertama boleh, boleh. tadi ada yang bertanya, Dok, dari Banyuwangi apa ya tadi? Dok, ini kalau gejala hipertiroid sendiri apakah berbeda dengan Graves disease karena ada kondisi mata yang menonjol, Dok? Ya, betul. Nah, ini makanya saya bilang bahwa hyperthyroid itu etiologinya banyak ya, banyak lebih dari 10. Nah, tapi 85% itu adalah autoimun atau Graves disease. Nah, apakah beda? Beda, beda memang ya. Khusus Graves disease atau autoimun, dia lebih memicu ke exophthalmos atau mata yang menonjol ya, mata yang menonjol ya. Kenapa bisa begitu? Karena otot mata di belakang mata ya, ada retroorbital muscle namanya. Jadi otot belakang mata itu dia punya reseptor tiroid. Nah itu ya, jadi kalau tempatnya tinggi terus ya, dia akan masuk ke dalam otot mata ke belakang mata ini, dia akan menstimulasi pembesaran ya otot mata. Maka itu otot yang membesar dan matanya menonjol ke depan. Itu khusus pada pasien sakit Graves ya. Tiroid yang lain, hipertiroid ya, kalau selama bukan autoimun atau ektopik, ektopik itu ada kelenjar tiroid di luar gondok, di luar kelenjar kita, bisa membuat hormon juga ya yang terus-terusan, maka itu akan bisa terjadi. Tapi umumnya hanya pada Graves. Nah, hipertiroid apa yang lain yang bisa hipertiroid? Contohnya ada radang. Ya kita sebutnya Oke, adalah tiroiditis. Jadi tiroiditis ya. peradangan tiroid karena infeksi ya kita sebutnya tiroiditis ya. Bisa karena habis radioablasi ya, radioablasi Oke. dirusak jadi radang, ya, langsung tempatnya tinggi semua tapi sementara doang ya, 1-2 minggu terus itu hilang. Atau ada infeksi ya, kami ketemu pasien saya ada TBC tiroid, coba bayangin Hmm. kuman TBC bisa di paru-paru masuk ke tiroid. Nah, itu radang. Jadi tiroiditis ya awalnya hiper, kemudian jadi hipo karena rusak selnya. Jadi bisa begitu ya, hiper jadi hipo. Nah kalau Graves kan hiper terus ya, Iya. naik terus ya, makanya matanya terstimulasi. Nah jadi benar ya, jadi exophthalmos atau istilah mata yang menonjol itu khas sekali pada penyakit Graves ya, Iya. yang Ada hipertiroid yang lain contohnya ya. ya dok ya, ini yang digambar ya dok ya. Ya, 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 itu Sedikit contohnya ada di gambar kelihatan, tuh. soalnya saya perbesar nggak bisa. Jadi matanya menonjol Oh, iya. banget gitu ya dok ya. Terus ada yang Ya, betul, matanya betul. juga, Kenapa? Sorry, sorry, kenapa? matanya menonjolnya salah satu gitu dok. Jadi nggak dua-duanya gitu. Oh iya, 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 iya. Umumnya sih dua-duanya ya umumnya. Tapi ada beberapa yang salah satu juga ya. Cuman kalau ada satu satu menonjol mata yang menurut satu, itu dokternya sebenarnya lebih curiga ke tumor, ya, lebih curiga ke Oh, tumor. Maka itu dokter mata udah pasti minta scan, MRI mata, ya, udah pasti minta kalau ke dokter mata ya, gitu. nah Kalau itu Graves untuk umumnya dua-duanya. pengobatannya
berbedakah dok dengan pengobatan hipertiroidnya untuk mata yang Nggak menonjol? pasti beda, beda ya. Untuk yang masalah mata, nah ini kalau cepat ditangani dari awal, maka dia bisa balik, reversible. Ya, Oh, obatnya oke. steroid, pakai steroid obatnya, dan dosisnya tinggi. Oke. Ya, beberapa protokol ada buku beda-beda, ya. Tapi kita lihat bahwa tiroid kan senternya di Jerman, ya. Sebenarnya saya sekolah di situ, betul. Itu obat tiroid juga kalau lihat deh, kebanyakan dari Jerman, ya. Itu obat tiroidnya. Ya, kita ada Prof. George Kahali Oke. itu ya kita anggap sebagai guru besar kitanya tiroid, ya. Itu mereka menggunakan infus, ya. Jadi metilprednisolon Hmm. atau obat steroid high dose 500 mg itu tinggi sekali pada pasien lupus, biasa kita kasih, ya. Itu diberikan Mm-mm. infusan, ya, selama 3 hari, ada yang seminggu sekali, ya, selama beberapa bulan, ya, sampai satu bulan, ya, atau sampai 2 bulan, bahkan sampai dosis tinggi obat steroid. Tuh, bayangin sampai kayak gitu, ya. Nah, Ya. Indonesia beberapa Asia masih pakai tablet, ya, ada pakai tablet, ya. Tapi beberapa kalau sudah jangka panjang, misalkan mata melotot nih, ditanya dokternya berapa Ya. lama? 6 bulan. Lah, itu sih udah kasih obat juga kagak balik. Jadi, kecepatan berobat, ya, benar, kecepatan berobat itu mempengaruhi kesembuhan atau eh, balik ke normal, ya, reversibilitas, ya, daripada Oke. gangguan otot mata. Jadi, teman-teman yang punya mata yang menonjol, ya, baru-baru, cepet-cepet, ya, ke dokter internis atau ke dokter endokrin atau ke dokter mata. Ya, jangan sampai tunggu sampai menonjol melotot, ya, baru susah. Nanti ujungnya operasi kan, repot operasi mata, ya. Jadi seperti itu, ya. Iya. Hmm. Ya. Oke. Oke, sangat jelas sekali. Dok, tadi saya tertarik dengan kata-kata sembuh dan normal. Nah, sebetulnya pasien dengan hipertiroid atau Graves' disease ini bisa Kak dok untuk mencapai kata sembuh itu atau remisi dok kalau kita bilang? Betul, betul, betul. Ya, jadi sebenarnya eh ya sembuh sama remisi sebenarnya istilahnya sedikit, ya, sedikit berbeda, ya. Jadi artinya gini, artinya kalau kita bilang sembuh, maka seharusnya tidak kambuh atau bahkan tidak pernah kambuh. Tapi kalau dokter sebut remisi, ya, berarti kapanpun dia bisa relapse. Ada kata remisi berarti ada kata Oh, relapse, ya. Ada remisi itu oke. bukan sembuh juga, ya, terkontrol, terkontrol Terkontrol. hormonnya, Hmm. ya. Ya, normal terkontrol, tapi anytime dia bisa relapse, kambuh lagi. Ya. Nah, kambuhnya pemicunya banyak, salah satunya stresor atau stres. Maka itu teman-teman sekalian, ya stresnya nggak boleh berlebihan, ya. Jadi stres, rokok, ya, alkohol, ya, pola hidup nggak sehat, itu akan memicu kekambuhan dari tiroid, termasuk tiroid cancer, ya, pemicunya sama, ya. Hmm. Nah, jadi Graves' disease tidak ada istilah sembuh, tidak ada, ya. Karena dia autoimun, kecuali ya di radioiodine high dose, di RAI pakai yodium nuklir, ya, minum dirusak semuanya, bikin hypothyroid, itu nggak akan kambuh Graves-nya, ya, udah habis, kerja tiroidnya udah habis, kayak dianggap operasi semua, ya. Nah, kalau udah habis, ya nggak akan kambuh. Jadi pilihannya begitu, ya. Jadi kalau misalkan mau 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 sembuh, ya dia di radioiodine atau operasi dan tidak akan relapse karena udah nggak ada lagi kerja tiroidnya. Tapi kalau dengan status masih ada kerja tiroid, ya, dan tidak di radioiodine yang high dose, maka anytime dia statusnya remisi, bisa bisa tanpa obat, bisa stop tanpa obat setelah minum 2 tahun obat, ya. Tapi anytime dia bisa relapse, ya. Jadi tidak ada istilah sembuh pada Graves, ya, gitu. Oke, jelas sekali dok kalau dengan demikian. Nah dok, ini terkait dengan pengobatan tadi, ada pertanyaan dari Ibu Neng. Selamat malam dok, apakah obat tiroid dengan kondisi hipertiroid itu harus dikonsumsi setiap hari? Soalnya dokter SPPD atau internis saya bilang itu nggak usah. Ini kayaknya pola pikir yang masih ini ya dok ya? Ya. Atau misinformasi kali ya dok ya? Ya, enggak, saya nggak bisa menyalahkan itu, ya, karena memang ya apa sedikit banyak ada, ya. Baik itu dokter umum atau dokter yang lainnya, ya, spesialis dan sebagainya. Itulah kenapa makanya ada konsultan endokrin metabolik diabetes, ya. Saya bilang ini ilmunya, ya bagi yang udah belajar sih, ya gampang. Tapi bagi yang di luar bidang saya, ngeblank, nggak ngerti, ya, emang susah, ya, emang susah. Jadi bersyukurlah ada komunitas kita Tosca seperti ini, ya. Jadi kita bisa menyamakan persepsi, ya, tentunya Anda jadi pasien juga harus mengerti penyakitnya. Saya selalu ajarin pasien saya edukasi, ya, bahwa jangan jangan serahkan ke dokternya semua, ya, dokter juga bisa salah, ya, atau dokter bisa lupa dan sebagainya. Tapi Anda sebagai pasien harus ngerti dong, ya. Nah, saya sakit apa, gimana pengobatannya, ya, berapa lama saya bisa sembuh, prognosisnya gimana, ya. Nah, itu
Nah, kita harus belajar juga. Makanya bersyukur sekali ada komunitas ini, sama-sama belajar, update ilmu ya, dari masing-masing pakar berbeda-beda ya tentunya ya. Tapi intinya begini, intinya untuk pasien hyperthyroid yang Graves Hyperthyroid, disease ya. ya, nah betul, yang Graves. Kalau bukan Graves memang ada waktunya di stop. Tapi kalau Graves disease, maka di 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 semua literatur ya yang kita pelajari, obat itu tidak boleh stop di bawah 1,5 tahun. Kalau pasien saya sudah buat 2 tahun langsung, karena 1,5 tahun aja masih kekambuhannya masih cukup tinggi ya, 20-30% ya. Jadi amannya 2 tahun lah, 2 tahun ya. Nah, jadi itu udah banyak studinya, udah banyak literaturnya ya bahwa Anda harus minum obat ya sampai minimal segitu, 1,5 sampai 2 tahun ya, dengan syarat TSH-nya harus normal dalam 6 bulan. Ya, dalam 6 bulan itu baru obatnya akan berespon dengan baik ya sampai 2 tahun. Nah, gimana kalau di stop? Nah, kalau di stop sebelum waktunya, ya dicek nih, misalnya habis 3 bulan lab, tempat TSH saya normal, ya bersyukur stop obat. Ada juga pasien gitu ya, nggak ke dokter langsung stop obat ya. Ada juga dokternya yang ngomong suruh stop, ya itu banyak di lapangan lah ya. Nah, pada akhirnya ya mungkin awal nggak apa-apa, tapi tunggu nanti ya 6 bulan, setahun, kambuh lah gitu pasti ya. Itu di buku udah bilang 60% ya kekambuhannya pada pasien tidak minum obat antara 1,5 sampai 2 tahun pada Graves disease ya. Karena apa? Karena ini ada jawabannya nih. Kenapa dia Iya. panjang ya? Karena kalau Gimana tuh? Anda mau periksa lebih detail ya, itu saya periksakan ke pasien-pasien saya ya. Itu ada Mm-mm. periksa lab namanya TRAB yang Oke, tadi disebutkan ya ya. betul. TRAB itu adalah suatu TSH, TSH, thyroid reseptor. stimulating hormone ya. Dia menstimulasi T4. Ya TSH itu yang dibuat di hipofisis akan menstimulasi kelenjar tiroid menghasilkan T4 dan T3. Namanya TSH itu adalah thyroid stimulating hormone. Jadi Ya. dia hormon yang stimulasi tiroid namanya TSH ya. Nah, TSH ini pada penyakit Graves itu ada antibody ya namanya TRAB. TRAB itu adalah TSH reseptor antibody ya yang seharusnya nggak ada pada orang normal. Nah, fungsinya apa TRAB? Hmm. TRAB akan membuat TSH diproduksi terus, namanya juga thyroid reseptor antibody ya. Jadi akan betul atau dia TRAB ini menempati reseptor TSH ya, pada akhirnya dia membuat T4 nggak bisa berhenti ya. Iya. Jadi ada stimulatingnya. Nah, untuk menekan TRAB ya sampai level yang bawah bahkan sampai negatif ya, itu dibutuhkan waktu yang panjang. Nah, itu jawabannya Hmm. ya. Rata-rata 1,5 sampai 2 tahun. Nah, TRAB kenapa jarang dokter periksa ya? Karena mahal biayanya. Mahal. Itu minimal. Itu nggak di cover BPJS nggak, Dok? Nggak bisa, nggak bisa. Untuk BPJS saja tempat kadang-kadang pilih salah satu, ya. Dokter suruh pilih salah satu Hmm. nih, tempat atau tempat. Pilih dok, salah satu, nggak boleh dua-duanya. Saya kan di RCM juga, di Iya, iya, RSUD, iya. saya juga melayani pasien BPJS pada awalnya. Kemudian, jangka waktunya 3 bulan baru bisa cek. Nah, kalau lihat di buku kan 4 sampai 6 minggu. Ya, ya tapi Oke. disesuaikanlah sama kondisi pemerintah kita ya, ikuti aja ya. Sebenarnya kita, kalau saya sendiri, pasien-pasien yang berat biaya, karena TSH sama T4 kan nggak murah juga ya, itu sekitar Iya, 400 ribu ya. iya, Nah, jadi betul. saya sendiri kalau pasien dulu mau sekali ya, tapi kok obatnya murah ya. Ya tiroid emang begitu, obatnya murah, labnya mahal. Ya itu tuh tiroid tuh, saya juga bingung makanya. Murah, Jadi tapi kalau obatnya setiap hari diminum kan juga PR, Dok. iya, iya betul-betul, benar-benar. Ya, tapi secara dia lab lebih mahal ya. Iya. Jadi dokter punya beberapa trik, punya cara ya. Kalau pasien nggak bisa cek TSH, T4, kendala biaya, atau regulasi BPJS ya, maka dokter akan periksa nadi. Nadi yang dicek Oh. ya, 1 menit berapa ya. Kenapa? Karena kalau dia nadinya antara 60 sampai 90 kali per menit, yaitu normal, nadi normal ya. Asumsi dokternya apa? Hormonnya normal gitu Hmm. ya. Jadi dosisnya biasanya nggak diubah, terusin ya, terusin misalkan ada berapa, 3 tablet sehari, 2 tablet sehari ya, kalbimasol ya, metimasol terserah ya, PTU. Kalau misalkan dia berani Iya, di iya, bawah iya. 60 kali per menit, dokter mikirnya apa? Hipo. Ya kalau hipo dosisnya harus turun dong gitu ya, atau stop dulu seminggu kemudian lanjut lagi ya, stop paling lama 1-2 minggu itu udah paling lama. Jadi kita boleh stop obat pada pasien Graves pada kondisi hipotiroid. Jadi kalau dia hipotiroid ya, Oke. kita boleh stop obat ya, dengan syarat tidak boleh terlalu lama, 1 sampai 2 minggu. Kemudian lanjut lagi masuk obat tiroidnya ya, tuh nggak boleh lama-lama stop Iya. obat, hanya boleh pada hipotiroid ya, itu bradikardia di bawah 60 kali per menit. Nah, kalau dia kontrol ya, kontrol kemudian nggak bisa cek lab,
nadinya berapa pas lagi duduk ya, udah istirahat 15 menit, ada syaratnya tuh, duduk 15 menit istirahat ya, nggak Hmm, boleh baru datang diperiksa nadinya, nggak boleh, itu kan habis jalan habis lari. iya. Duduk 15 menit periksa ternyata 120. Nah, dengan udah minum obat. Nah, artinya apa? Artinya dia masih hypertiroid. Dokternya harus naikin Oke. dosis gitu. Jadi tanpa Anda periksa lab karena masalah biaya, regulasi BPJS ya, dokter endokrin ngerti cara ngatur obatnya dengan Iya, cek iya, nadi iya. doang. Iya. Jadi Oh. kita pinter lah jadi dokter. Ya. Nah, itu tips and triknya gitu ya. Jadi, nah TRAB ini bisa diperiksa. Jadi dokternya akan periksa kalau saya akan periksa untuk saya lihat pasiennya ya, saya jelasin dulu ibu gimana biayanya mampu nggak dan sebagainya karena biaya 1 juta ya. Tapi pemeriksaan terapi ini nggak sering-sering kita periksa. Biasanya untuk confirm diagnosis ya, yaitu pertama kali pasien datang, ibu saya lihat ibu karena Graves ya, ini ada. Halo, halo. Oke, halo dok, mohon maaf sekali Iya. dok, ada Ya, sedikit masalah koneksi. Nah, ini iya, saya mau summary sedikit ya dok ya. Jadi ketika ada pertanyaan tentang gejala tadi sudah dikupas oleh dokter Indra, kemudian pengobatan intinya tidak bisa untuk di stop begitu saja, tapi harus sesuai sama dosis yang diberikan oleh dokter yang menangani, bisa jadi internis iya, ataupun endokrin seperti dokter Indra. Nah, tadi dokter iya, juga sempat highlight, underline di situ, bahwasannya untuk Graves disease itu sudah tidak apa ya istilahnya tidak bisa semerta-merta langsung putus obat. Jadi memang dan tidak bisa sembuh ya dok, tidak bisa dikatakan sembuh, bisa remisi tapi tidak bisa dikatakan sembuh. Nah dok, ada satu pertanyaan yang cukup tadi belum terjawab terkait dengan TRAB. Apakah nilai TRAB ini bisa normal dok atau negatif? bisa setelah pengobatan, bisa, Bisa bisa normal. normal setelah pengobatan. Betul, tapi ya memang tergantung kondisi tubuh masing-masing lagi ya. Jadi walaupun udah negatif ya kita stop 2 tahun, tapi jika ada satu stresor atau hal-hal yang bisa memicu naiknya lagi angka terapi, maka itu waktunya relapse dia. Jadi relapse Oke. itu terjadi karena terapinya positif kembali. Ya, yang tadi udah negatif, di stop dokternya pengobatannya, nah, satu dua hal, stresor dan sebagainya, ya kalau hidup nggak sehat, maka dia akan positif lagi. Itu makanya kenapa pada Graves tidak ada istilah sembuh, kecuali di radio iodine, ya, di terapi atau di operasi total. Ya, itu udah hilang Oke. kelenjar tiroid. Seperti itu ya. Oke, Oke. nah dok ini juga ada pertanyaan terkait dengan obat tadi. Ketika dokternya yang menangani ini disuruh untuk apa namanya cek labnya dok ya, cek lab ternyata sudah mencapai ke ini hipotiroid. Nah itu obatnya bisa mix ya dok ya antara diberikan obat levotiroxin dengan obat anti tiroid dok. Ya, itu ya antara itu kombinasi terapi ya, jadi kombinasi terapi ya, jadi antara teroksin diberikan dan obat tiroid tetap dilanjutkan ya. Nah, itu sebenarnya ini terapi semi terapi zaman dulu ya, zaman dulu ya. Sekarang ini kita hampir tidak mengikuti metode itu. Ya, tapi memang ada dokter yang masih pakai ya. Saya rasa ya itu ya nggak salah juga sih. Tapi kalau saya pribadi ya, saya bukan penganut metode itu. Ya, jadi saya tidak akan mengkombinasi antara tiroksin dengan obat tiroid ya. Jadi kalau misalnya pasien hipo, tinggal di decide sama dokternya apakah ada di stop sementara 1 2 minggu ya, kemudian masuk lagi obat tiroid atau turun ke dosis setengah, half dose ya, antara 25 sampai 50%, tapi obatnya nggak di stop. Jadi tidak ada metode yang salah ya. Jadi bisa juga dikombinasi itu. Nah, kenapa dikombinasi supaya supaya obat tiroid itu tetap dapat. Nah, itu saya bilang bahwa TRAB itu harus ditekan dengan obat tiroid yang tidak boleh putus ya. Tapi pada kondisi hipotiroid itu sebenarnya bisa di stop ya dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu paling lama ya. Kemudian masuk lagi obat tiroidnya. Jadi banyak metode ya. Jurnalnya banyak juga yang membandingkan antar metode ya. Tidak ada yang salah juga ya. Tapi masing-masing diserahkan ke dokter Anda ya. Oke. Itu ya. Hmm. Oke, nah dok untuk terkait dengan kontrol labnya sendiri itu dok idealnya untuk hipertiroid itu berapa lama? Nah kemudian ketika tadi dokter kan bilang setelah radioablasi iodin atau rai itu kan udah nggak ada ya, udah rusak lah kelenjar tiroidnya. Betul, Nah itu betul. apakah Ya. tetap akan mengecek TRAB-nya dok? Ya, jadi tergantung rai-nya dosis yang berapa, yang parsial radioiodine atau yang high dose. Ya, kalau high dose langsung dibuat hypo, langsung dirusak semua.
kemudian dibikin hypothyroid ya di situ ya. Sekalipun TRAB-nya ada ya, karena radioiodine yodium bukan untuk menurunkan atau menormalkan TRAB ya, bukan ya. TRAB akan diturunkan atau dinormalkan dengan obat tiroid yang ada di kita, PTU, carbimazole, metimazole, neomethazole, itu akan menurunkan TRAB. Tapi radiodium bukan untuk menurunkan TRAB, tapi dia akan menghancurkan kelenjar tiroid, thyroid gland. Artinya apa? Artinya sekalipun Anda sudah dibikin hypothyroid, ya, baik itu dengan radioiodine PRAI atau dengan operasi, dan TRAB-nya ada dalam darah, ya nggak akan berefek. Ya, dimin aja biarin. Ya. Toh juga terapinya muter-muter dalam darah, nggak ada faktornya lagi di sini. Dia mau ngapain? Ya, nggak akan bisa membuat T4 lagi. Jadi T4-nya semua hypothyroid kita kasih dari suplementasi. Jadi Anda nanti akan minum obat protein seumur hidup karena itu untuk menormalkan hormon tiroid yang sudah hypo. Ya, tapi TRAB muter-muter dalam tubuh, Anda nggak usah pikirin negatif, nggak ada gunanya dia. Udah nggak ada gunanya. Ya, jadi dimin aja. Tapi nggak perlu dicek ya dok ya? Iya, nggak akan negatif juga sih, jadi dimin aja. Nggak apa-apa ya, konsepnya RAI tidak menggunakan TRAB. Tidak, ya. Nah, kalau sebelum di RAI itu untuk untuk labnya itu jaraknya berapa lama dok? Untuk lab darah sebenarnya kalau RAI ya biasanya diperiksa sama dokternya seminggu ya, seminggu sebelumnya ya, untuk persiapan ya, persiapan. Maksudnya untuk cek rutin hipertiroid itu, cek lab kayak FT4 atau TSH itu berapa lama, berapa bulan sekali atau dari obatnya? Pemantauannya ya? Ya, saya kira sebelum RAI. Iya, iya. Jadi untuk pemantauannya sesuai buku, ya, buku bilangnya 4-6 minggu. Jadi idealnya 4 minggu sekali, ya. Kalau pasien kita sih kontrol rata-rata tiap bulan, ya. Tiap bulan, ya kan ambil obat ke dokter-dokternya, ya. 4 minggu sekali, ya. Tapi 1-2 hal, karena regulasi, BPJS, dan sebagainya, ada yang minta 3 bulan. Ya. Tapi di buku, itu 4-6 minggu. Jadi sebaiknya Anda tidak lebih dari 6 minggu, ya. Tapi karena itu 2 hal, ada misalkan biaya swasta, nggak BPJS, dan mahal labnya, ya. Itu sesuaikan sama dokternya aja. Ya, ada yang 2 bulan, ada 3 bulan, tapi nadi Anda tetap dikontrol sama dokternya. Jadi kalau lihat buku, yang 4-6 minggu. Ya, kalau lihat buku ya. Oke. Nah, dok, untuk hipertiroid sendiri atau Graves, itu sebetulnya ada diet yang khusus nggak, dok? Atau pantangan? Diet khusus pada pasien hipertiroid tentu yang awal-awal pasti diminta untuk rendah yodium. Ya, karena itu kan T4, itu setara dengan yodium ya. Jadi nggak boleh tinggi yodium. Misalnya terutama tingginya di seafood ya, kepiting, cumi ya gitu-gitu ya, dan juga seaweed, rumput laut ya. Beberapa ada yang ya di buku ada bilang sawi, brokoli ya dan sebagainya. Tapi saya lihat sih nggak terlalu signifikan, tapi yang penting itu ada seaweed dan seafood kalau bagi saya ya. Jadi Anda bisa mengindarkan makan itu. Apakah perlu terusnya seumur hidup menghindari itu? Enggak ya. Itu saya minta untuk pasien untuk pantang itu biasanya 1 bulan pertama. Ya. Pasien saya rata-rata 1 bulan pertama udah normal itu, langsung T4 udah langsung normal. Nah setelah dia normal tentu tidak akan mengganggu, ya nggak akan mengganggu, nggak usah takut kelebihan yodium, nggak akan mengganggu jantungnya, berdebar dan sebagainya, ya dikontrol dengan obat dan Anda sudah bisa bebas pantang, nggak usah pantang apa-apa, nggak ada efek, nggak terlalu ada efek signifikan lah. Anda makan yodium segala macam ya, karena udah dikontrol sama dokternya dengan obat dan T4-nya tempatnya normal atau rendah. Ya itu jadi biasanya 1 bulan pertama kalau saya pantang pasien mah ya. Oke, jelas sekali dok kalau dengan demikian. Nah dok, ada pertanyaan juga terkait dengan konsumsi minum obatnya nih dok, kan suka ada bingung ya, kapan baiknya untuk konsumsi obat tiroid ini, sebelum makan atau sesudah makan dok? Dan jamnya misalkan, soalnya suka beda-beda gitu loh dok, patokannya apotekernya itu ngasih tahu, ada yang bilang 1 jam sesudah makan, ada yang 1 jam sebelum makan. Nah itu bagaimana dok? Iya benar. Ya ini suka banyak rancu, memang ya rancu, dan saya rasa prinsipnya kalau Anda kita bahas topik ini adalah hipertiroid ya, tentu pengobatannya adalah obat anti tiroid ya. Maka itu sebenarnya jamnya bebas. Ada perut kosong habis makan pagi siang malam nggak apa-apa, no matter ya, nggak masalah ya. Yang penting adalah perharinya Anda ada konsumsi obat itu ya. Diusahakan jangan sampai ada skip day ya. Jangan ada waktu yang kosong. Kalau kosong ya sudah ya, karena lupa dan sebagainya, lupa obat keluar kota. Tapi usahakan jangan skip day, jangan lewat dari 24 jam ya. Nah
Yang sebelum makan apa? Yang sebelum makan 1 jam, setengah jam, 1 jam itu sebenarnya ada toksin. Ya, jadi kalau Anda mengidap hipotiroid, ya hipotiroid, itu akan dikasih oleh dokternya tiroksin untuk suplementasi, ya kita punya tiraks itu dan sebagainya. Nah itu memang harus dikonsumsi 1 jam sebelum makan pagi paling bagus. Kenapa? Karena absorpsinya paling bagus tiroksin hormon itu adalah perut kosong. Itu aja alasannya. Ya, itu aja alasannya. Tapi kalau untuk hyper, anytime, ya nggak apa-apa. Ya. Siap, Dok. Berarti memang beda-beda rancu itu memang ya, karena tidak ada patokan khusus ya, harus sebelum atau sesudah makan. Oke. Betul, Sekarang betul. udah clear berarti, Dok, sudah tidak ada perdebatan lagi. Ya. Nah, Dok, ini Ya. ada pertanyaan, Dok. Sebetulnya perkiraan orang hipertiroid atau Graves' disease itu sembuh atau normal itu totalnya itu berapa lama sih, Dok? Besok ada harapan gitu ya, Dok, ekspektasi. Ya, investasinya itu saya bilang ya, 6 bulan pertama dokternya biasanya sudah bisa menentukan ini pengobatannya yang mana. Ya, kita kan udah ada 3 modalitas ya, 1 obat, 2 rai, 3 adalah operasi. Ya. Operasi biasanya efektif lah, ya. Jangan sampai pasien Graves atau hyperthyroid yang nggak terlalu besar dan menekan tenggorokan itu dioperasi itu jarang sekali. Ya. Pengobatannya umumnya tablet dan yodium. Ya, rai atau radionuklir yodium, ada 12 yodium ya. Jadi 6 bulan pertama itu biasa dokter evaluasi dengan tablet. Dia ini nggak nih respon nggak dengan bagus. Nah, markernya apa? Markernya 6 bulan pertama ada minum obat, TSH harus normal. Ya, itu udah paling lama 6 bulan. Biasanya pasien saya ya 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan ya udah bisa normal. Kita maintain sampai 2 tahun ya. Kalau sampai 6 bulan belum normal, dengan syarat pasiennya kontrol teratur dan minum obat teratur, tidak skip ya. Karena ada faktor yang belum obat, nah itu nggak bisa dihitung 6 bulan. Itu orang dari awal namanya. Tapi kalau pasien yang minum obat teratur, lab darahnya 4 sampai 6 minggu sekali, ya. Kemudian dosisnya, ya pasti dokternya akan atur lah dosisnya ya, dengan tempat normal atau rendah dan TSH-nya normal atau tinggi. Nah, pada akhirnya TSH masih susah dikontrol, ya, maka 6 bulan, setelah 6 bulan bisa dipertimbangkan untuk rai. Nah, itu aja, ya. Kalau enggak, ya ada juga nggak mau ya konsekuensinya panjang. Ya, jadi bisa minum obat sampai di atas 2 tahun lah pasti ya, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun masih minum obat. Ya itu kan pilihan, ya decision ya. Tapi kalau mau bikin hypo, mau rai, otomatis obat terus ya sampai bertahun-tahun. Nah, itu konsekuensinya ya. Kayak gitu ya. Nah, Dok, kalau misalkan nih, Dok, dengan obat, apakah benjolan di orang hipertiroid itu bisa hilang, Dok? Nah, ini banyak sekali nanya nih ya, karena mereka pada apa ya? Pada risih ya dengan leher yang besar, bengkak ya. Nah, apalagi kebanyakan perempuan ya. 80% loh, Graves itu perempuan ya, 20%-nya laki-laki ya. Nah, itu ya ini susahnya begini ya. Jadi kalau dia terdeteksi sejak awal, lehernya belum begitu membesar, tapi udah berobat karena dia debar-debar, badan kurus ya, rambut rontok, ya cepat-cepat berobat. Nah, itu biasanya lehernya nggak sempat membesar. Ya, dan cepat dokternya bisa kontrol. Nah, kalau udah membesar gimana? Yang membesar ini susah ya, karena kalau leher ini kan kalau besar karena jaring besar, berarti kan dia sudah terjadi hiperplasia atau pembesaran dari jaringan, ya jaringan loh, daging, itu daging. Nah, daging dikecilin gimana? Ya nggak bisa daging dikecilin, udah jadi daging itu, ya jadi daging kecuali operasi. Nah, jadi susah. Nah, beberapa studi ada bilang ya obat rata-rata nggak bisa, tapi dia bisa mencegah supaya nggak tambah besar. Jadi kalau gede, ya minum obat ya supaya nggak tambah gede ya. Tapi kalau udah besar mau balik normal susah. Yang tablet susah. Pakai yodium, pakai rai ya, pakai rai atau yodium, volume lehernya ya itu bisa menurun 15%. Itu ada studinya. Ya, bahwa Anda kalau mau definisi terapi ya, bikin hipotiroid sekalian pada Graves ya, dia akan mengecil 15% ya dan Graves-nya hilang. Ya, tapi Anda jadi hipotiroid ya dengan obat tiroksin seumur hidup. Ya, itu studi yang ada. Ya, jadi semuanya pilihan dari pasien. Karena dokternya kasih pilihan selalu nanti 3-4 terapi ya. Salah satunya diet. Ya. Nah, ini akan nanti dia mana yang cocok untuk pasien-pasien, beda-beda tiap pasien, beda-beda. Ya, tentunya. Gitu ya. Nah, Dok, ini ada sedikit yang unik nih, Dok. Ketika nanti pasien jadi hipotiroid, apakah ada kemungkinan bisa juga memiliki Hashimoto atau autoimun hipotiroid? Ya, yang pasti hipotiroidnya kalau karena rai, karena radioiodine ya, atau karena operasi total, itu hipotiroidnya berarti karena intervensi.
Ya, artinya memang dokternya membuat hipotiroid. Ya, Hashimoto itu adalah tiroiditis autoimun. Ya, jadi artinya kerusakan sel atau kelenjar tiroid karena ada autoimun atau antibodi yang merusak, namanya anti TPO. Iya. Nah, jadi ini penyakit yang berbeda. Ya, kalau autoimun Hashimoto, ya obatnya juga thyroxine. Ya, hipotiroid karena rai atau operasi, ya obatnya thyroxine juga. Ya, secara pengobatan tidak ada beda, nggak ada bedanya. Ya, Hmm. dibilang Hashimoto nggak sembuh, nggak bisa. Hashimoto nggak bisa sembuh. Kalau dokter bilang Hashimoto seumur hidup minum tiroxin dengan dosis yang juga nanti 13 bulan sekali, cek PSA-nya harus normal, ya, Iya. atau ya, ibu hamil agak beda dikit ya. Tapi intinya setelah hipotiroid, ya baik itu karena Hashimoto atau karena operasi atau karena rai, maka obatnya sama, nggak ada bedanya. Ya, tapi bukan berarti rai itu pada Graves akan menjadi Hashimoto, nggak. Oke. Ya, jadi nggak bisa begitu karena itu ada antibodi yang memicu dia terjadi Hashimoto. Kecuali pada pasien Graves dia ada dua antibodi, satu THB, kedua anti TPO. Ya, ini ada Oh, penyakitnya. jadi itu di Mix awal Graves. ya dok ya ceknya ya? Iya betul. Kalau mau tahu saya ada Hashimoto atau enggak, ya sebelum dirai, ya Anda cek anti TPO-nya, ya. Tapi secara esensi pengobatan nggak ada beda. Ya, Anda mau hepo karena penyebab apapun, dokternya akan kasih thyroxine, nggak ada obat yang lain, nggak ada obat Tapi lainnya, possible ya. ya dok ya, satu pasien bisa Iya. memiliki dua autoimun ya? Dua, udah ada pasiennya udah banyak pasien saya, ya udah Oh, banyak. Ya, kelihatannya gini, gampang, taunya gampang. Ya dokter kasih Graves nih ya, temperaturnya tinggi sekali, ya sampai tidak iya. deteksi di atas 7,7 produk ya, di atas 7,7. Nah itu udah nggak tahu berapa tuh, udah tinggi sekali ya, TSA-nya 0,0000. Nah itu Iya. hormonnya tinggi sekali ya. Nah kasih Oh, obat biasa, ya kasih obat dosis biasa yang pada pasien nggak akan hipo. Dia baru sebulan hipo. Nah, mana ada Graves hipo? Ya, Graves hipo itu dosisnya tinggi sekali. Dengan obat tablet yang dosisnya biasa, ya anggaplah saya kasih Pitimasol misalnya 30 mg iya. 1 bulan, ya. Itu TSA nggak akan normal. Nggak bakal, ya. T4 normal, TSA belum. TSA belum normal dalam 1 bulan. Tapi pasien ini TSA-nya tinggi. Ya, T4-nya turun drop. Padahal dia Graves. Nah, ini adalah Iya. gabungan. Ini gabungan udah pasti. Ya, jadi Itu ada namanya TRAB. subklinis Ya, atau mix dok? Diagnosisnya enggak, apa dok? itu mix, itu mix. Itu Oh, mix. mix ya. Nah, Nah mix kalau ya. bedanya Kan sama kalau subklinis dok? Hah? nah, subklinis itu sesuai istilahnya, subclinical. Iya. Subklinis artinya apa? Sub itu di bawah, ya. Sub itu kan di bawah, Iya. super di atas. Sub, ya atau hypo, sub sama aja di bawah, ya. Klinis itu klinik, gejala klinis. Ya, artinya apa? Hmm. Artinya pasien-pasien subklinis tidak ada gejala. Nggak ada Hmm. gejala gemeter, debar-debar, rambut rontok, ya Iya. tangan tremor. Nggak ada. Itu namanya subklinis. Ya, subklinis bisa Hmm. hiper, bisa hipo. Nah, Iya. bedanya apa? Di lab darah. Lab darah Oke. TSH-nya ya itu nggak normal. Ya bisa naik, bisa turun. Ya kalau turun jadi hyper, naik jadi hypo. Tapi T3 T4 normal. T3 T4 normal loh. Ya, T3 T4 normal dia nggak akan menimbulkan gejala. Jadi gejala yang ada terjadi pada Anda itu karena T3 dan T4, T4 ya. Karena T4 yang memicu semua yang terjadi tremor, Iya. debar-debar, pada T4 tinggi, pada hyper. Tapi kalau TSH-nya rendah, tapi T4 normal, T3 normal, maka itu subklinis. Artinya Anda hypertiroid, tapi tidak ada gejala dan subklinis, labnya normal. Nah, Iya. ini ada protokolnya sendiri. Apa perlu diobati atau enggak, ya. Ada yang diobati, ada yang enggak, ya. Sesuai usia, nanti orang tua yang diobati, orang muda nggak diobati, ya. Ibu hamil nggak diobati, ada yang diobati. Nah, itu ada protokolnya sendiri. Yang pasti, Graves nggak pernah subklinis. Nggak Enggak. pernah. Oh, Graves nggak pernah subklinis ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, Graves nggak pernah subklinis, kecuali dalam pengobatan. Ya, dalam Iya. pengobatan bisa, tempat normal, tes sama jelek, itu kan sering. Ya, sering, ya. Tapi bukan bukan karakteristik Graves sebelum diobati ya. Dalam pengobatan bisa ada pengobatan ya. Gitu. Iya, berarti ini ada ilmu baru ya dok ya, bahwasannya memang Graves itu tidak pernah normal. Karena ini jarang gitu loh dok untuk dibahas, dan saya malah baru Ya, bertahu tahu ya. bahwa ada diagnosis yang mix. Nah itu berarti namanya apa Ada. dok nanti? Namanya hasitoksikosis. Hasi itu Hashimoto, ya. Hasi itu Hashimoto. Ya. Toksikosis artinya keracunan tiroksin. Satunya Oh. Graves. Jadi kondisinya namanya hasitoksikosis. Nah Atau itu kita bisa juga, penanganannya bagaimana dok? nah penanganannya sama. Waktu dia hyper kasih obat tiroid. Waktu dia hipo kasih obat tiroksin. Oh berarti Jadi di dalam si tubuh di pasien dalamnya ada itu. dua dokter.
Ada dua yang berperang itu antibodinya. Satu bikin hyper, satu bikin hypo. Siapa yang menang, lah itu yang keluar di badannya. Kalau TRAB-nya tinggi, menang dibanding TPO, maka dia jadi Graves. Gravesnya dominan, ya dominan. Tapi kalau dia TRAB-nya lagi rendah, ya dan TPO-nya naik, ya itu kan antibodi kan berubah terus ya, berubah Iya. terus. Kalau TRAB lagi turun karena kita kasih kasih obat tiroid dan TPO-nya lagi naik, maka jadi hipotiroid. Hashimoto-nya dominan. Itu Hmm, mix namanya Graves dan Hashimoto, kita sebutnya masih toksikosis ya. gitu. Dan kasusnya beberapa saya udah dapat sih banyak pasien kayak gitu. Memang Nah, kayak roller kalau coaster. misalkan dioperasi atau dirai gimana, Dok? Bisa ya ya itu saya bilang ya, kalau Graves atau yang kombinasi mix ya kita raih, ujungnya apa, hipo kan. Hipo. Iya. Nah obatnya kan tiroksin lagi lah, Hashimoto kan emang tiroksin obatnya. Iya. Jadi Hashimoto nggak sembuh, nggak ada yang bisa sembuhin Hashimoto, nggak ada yang bisa sembuhin Hashimoto ya. Hashimoto udah positif, tiroksin seumur hidup. Anda raih pada Graves ya, itu akan jadi tiroksin seumur hidup. Ya, Anda mix Graves dan Hashimoto ya, diraih juga tiroksin seumur hidup. Jadi pilihannya cuma cuma itu, tablet atau raih. Nah, Oke. itu aja. Dan Nah, itu jadi nggak usah takut. iya, cara maintainnya itu sesuai sama hasil lab terus ya, Dok ya? TSH, kalau pasien saya TSH 3 sampai 6 bulan sekali Hashimoto ya. TSH-nya kita usahakan normal. Di normal ini itu untuk menentukan dosis tiroksinnya. Dia berapa? 100 mikro, ya 200 ya, tiroksinnya ya 50, ya tiap orang kan beda-beda. Ya dan bisa berubah loh, bisa berubah ya. Kira-kira oh ini 200 mikro seumur hidup. Enggak, itu pasien saya ada yang dulu berobat ke Pineng ya, Iya. awalnya. Saya bilang gini, oh ini Hashimoto positif ya. Saya hitung berat badan, segala macam Anda, tinggi badan, berat badan ya, 150 mikro tiroksin seumur hidup. Kok satu Iya. waktu dia udah minum obat ya 3 bulan, 6 bulan, kok debar-debar ke saya stres ya. Dok ini saya cek kok TSH-nya turun-turun terus. Lah ini mah kelebihan dosis tiroksinnya saya bilang. Oh, Kita kurangin dosis tiroksinnya, normal TSH-nya ya, hilang gejalanya. Lalu gitu. Jadi Hashimoto nggak seumur hidup dosis yang sama, bisa berubah. Ya dan pasiennya udah banyak yang begitu. bisa berubah. Bisa 3 6 bulan lah cek TSH ya, 3 6 bulan sekali ya. Ya sesuaikan aja sama kondisinya ya. Kalau 3 bulan lebih kontrol, ya satu dua hal masalah biaya 6 bulan sekali ya. Obatnya nggak mahal sih sebenarnya ya, labnya mahal. Ya sesuaikan aja sama kondisi Anda. Ya. Hmm. Oke. Nah, Dok, saya mau tanya, kalau untuk olahraga sendiri bagi pasien hipertiroid atau Graves disease itu sarannya apa nih, Dok? Ya, nah tentunya pada aktivitas olahraga kita harus sesuaikan sama kondisi status dia pada saat itu, ya. Kalau statusnya status hipertiroid, ya, Gravesnya hipertiroid, maka itu kan lagi berdebar, capek, ya gemeteran. Nah itu nggak boleh high impact atau moderate high impact sport nggak boleh lari, nggak boleh jogging, nggak boleh yang berat, ya, memicu jantung. Lah itu jantungnya tambah kenceng dong, nanti pingsan, ya. Jadi olahraganya yang mild. Contohnya apa? Sepeda statis di tempat, ya speednya nggak terlalu cepat. Jalan kaki, ya jangan nggak usah jogging, nggak usah lari. Jalan kaki itu aja udah olahraga kan hitungannya ya. Kemudian treadmill yang pace-nya pendek, ya 4 sampai 5, ya setengah jam itu udah bisa ya. Tapi kalau Graves-nya sudah terkontrol, nanti kan Graves itu biasanya dibagi jadi hyper sub ya, hyper sub klinis, TSH-nya udah normal, tapi TSH-nya belum normal, tapi TSH-nya udah normal, atau dia jadi euthyroid, dua-duanya normal tuh hormonnya, ya, atau jadi hipo, ya, jadi ada derajatnya. Nah, kalau dia udah normal, ya olahraganya mau agak agak lari, jogging, ya kan udah normal hormonnya, minum obat, ini nggak apa-apa, ya. Jadi sesuaikan derajat olahraga sesuaikan dengan kondisi labnya atau klinisnya saat itu gimana, gitu ya. Oke. Ya. Jadi memang Ya, harus dari pasiennya sendiri ya, Dok ya, juga harus proaktif tahu kondisi badannya betul, seperti apa. Oke, betul, nah Dok, betul. ini juga ada pertanyaan yang sedikit menggelitik. Jika ada pasien hipertiroid Graves sedang minum obat, ini saya sebut aja mereknya tirozol, sudah 2 bulan ini hasil labnya stabil, namun ini apakah aman untuk hamil atau promil, Dok? Sebenarnya pada pasien kondisi tiroid ya, mau hipo mau hyper itu nggak ada masalah di kehamilan sih sebenarnya ya. Jadi emang banyak mitos yang beredar di masyarakat, ya aku disebut tiroid nggak bisa hamil ya. Tiroid dokternya nggak boleh hamil. Kalau tiroid nanti banyak keguguran segala macam ya. Ya itu sebenarnya banyak mitos di masyarakat ya. Sebenarnya itu tiroid itu boleh bisa hamil.
bisa, boleh hamil ya. Nah, syaratnya gimana? Ada syaratnya, bukan sembarang syarat gitu ya. Jadi, kontrol ke Oke. dokternya, teratur ke dokter kebidanan dan dokter endokrin. Dua itu harus ada ya. Anda Ya. harus ada dua pegangan dokter. Ya, ya dokter obgyn udah pasti over sih ke dokter endokrin ya. Saya timnya udah sama dokter obgyn, dokter jantung, ya itu udah satu tim lah sama saya ya. Jadi, dikontrol tiap bulan, ya biasanya dimonitor adalah antara T4 atau TSH. Rata-rata sih kita lihatnya TSH pada kehamilan ya. Saya sempat lihat tuh topik sebelumnya ada ya pada ibu hamil ya, dibahas di Pita Tosca, ya kan dokter sebutkan, Ya. sebutnya TSH ya, Iya. karena tetap kita pantau TSH, T4 nggak terlalu dipantau pada kehamilan ya. Nah, jika Ya. Anda bisa memonitor itu, maka ya syukur kehamilannya lancar, nggak ada keguguran ya, janinnya Ya. sehat ya, jadi nggak usah takut hamil ya, nggak usah takut program, tapi ya tentu infoin, diskusi sama dokternya, dok saya ini udah married, berapa kita program hamil promil ya, bagaimana kondisi saya sekarang, bisa nggak saya hamil ya. Umumnya kalau pada kondisi toksik, toksik itu yang masih debar-debar, temperatur masih tinggi ya, itu memang agak riskan ya. Ya tentunya dalam satu dua hal dokter akan naikin dosis. Ya akan naikin dosis ya, tapi T4 juga nggak boleh terlalu rendah pada kehamilan. Karena itu T4 adalah hormon yang akan disuplai ke janin. Ya, janin babynya dalam kandungan itu tidak bisa buat hormon tiroid. Maka T4 Anda sama kehamilan tidak boleh rendah. Nggak boleh, bahkan tinggi, lebih tinggi 10-25% di atas normal nggak apa-apa. Yang penting TSH-nya dikontrol sama dokternya. Ya, Oke. jadi nggak usah takut hamil ya. Boleh pasien Betul. tiroid hamil, itu nggak apa-apa. Yang penting ada Hmm. pasangannya ya, Dok ya. Ya, Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang saya cantumkan di sini. Juga ada banyak tadi yang kurang lebih sama. Dok, terkait ya. TSH yang belum normal, namun T4-nya itu sudah normal, atau free T4-nya sudah normal, itu bagaimana cara untuk penanganannya, Dok? Ya ini saya bilang ya bahwa pasien hyperthyroid Graves ya itu memang khasnya kan tempatnya tinggi, tesnya rendah tuh Ya. ya. Ingat dulu tuh ya, pasien hyperthyroid dibilang hiper itu adalah tempat tinggi, TSH rendah. Selalu kebalikan ya. Kalau nggak kebalikan itu ada sesuatu yang lain ya, tumor otak, tumor tiroid dan sebagainya. Ya itu nanti dokter aja yang ngurusin ya. Dan kita Ya, bahas ya, hari ya. ini adalah T4-nya tinggi, ya, TSH-nya rendah, itu hyperthyroid. Nah, dok kalau T4-nya udah normal, TSH belum normal, ya itu wajar jawabannya. Wajar Itu ya. wajar. Oke. Ya wajar kenapa? Karena ya T4 itu gampang sekali dinormalkan dengan obat. Ya, 1 bulan Anda harusnya udah normal. Ya, kalau pasien, makanya saya bilang saya pantang pasien itu 1 bulan aja. Saya cuma butuh 1 bulan untuk pantang pasien makan yang tinggi yodium. Karena 1 bulan pasien saya T4 tuh rata-rata udah normal lah, ya. Kemudian bulan-bulan Ya. berikutnya, ya kita baru perlu pantau adalah TSH. Jadi kalau kalau pada lab BPJS misalnya pilih satu dok, nggak boleh dua-duanya, ya T4 Ya. TSH, ya cek. Ya dokternya tahu kapan harus cek T4, kapan harus cek TSH, kapan. Jadi Hmm. kalau belum normal, ya T4 normalin dulu. Ya TSH masih cek, ya T4 normalin dulu ya, 1 bulan belum normal, bulan kedua cek lagi, ya belum normal, bulan ketiga cek lagi, setelah dia normal baru beresin TSH. Nah seperti yang tadi itu ini ya, bahwa kenapa T4 saya normal TSH belum, ya memang belum waktunya ya, di buku udah Ya. bilang ya bahwa TSH paling cepat normal, paling cepat 3 bulan ya, sedangkan saya bisa normalkan T4 Anda 1 minggu bisa normal, ya bisa normal. Tapi kenapa TSH lama pulihnya? Karena ada TRAB di sana, ya Oh, itu jawabannya. Iya, itu ada ya, ada Dok ya. ada Periksa ya. betul, ada antibody autoimun yang memicu TSH ya untuk dipengaruhi oleh reseptornya oleh dia ya, sehingga TSH-nya lambat kali normal. Itu aksis dari tiroid ke otak, itu aksisnya ya, aksisnya Ya. dia tuh. Jadi tempat normal dulu, maka TSH-nya baru bisa normal. Karena TSH yang ngatur adalah dari sini. Ya, kalau tempat yang ngatur dari sini, dari pelajar gondok, tipoid. Tinggal Ya, tiroid ya. beda loh. Ya, TSH dibuat Ya. disintesis oleh British ya di situ ya. Oke, gitu ya. Oke, jelas sekali. Nah, Dok, Ya. ini satu pertanyaan terakhir, Dok, yang Ya. juga membuat masih ada kebingungan ketika ada diskusi. Nah, Dokter Indra, apakah perbedaan dari obat tiroid propil thiouracil dan metimazol atau Profil triamazol? Biosil. Ya, PTU ya. PTU ya. Ya.
Ya, jadi PTU PTU itu dengan metimazol atau tiamazol, dok? betul betul betul. Ya, jadi kita kalau obat tiroid memang dibagi dua golongan sebenarnya ya. Satu golongan PTU, propitioracil ya, satu lagi adalah azol. Azol ada neomercazol, carbimazol, metimazol ya, yang Anda punya ada tirosol tadi, metimazol. Nah, itu memang dibagi dua ya. Siapa yang butuh PTU, siapa yang butuh golongan carbimazol dan sebagainya ya, itu biasanya diserahkan oleh dokternya ya. Dan juga kesediaan obatnya dan kondisi tertentu ya, kondisi tertentu nih ya. Kalau misalnya pasiennya, kalau saya sih ya, kalau saya selama selama pasien awal udah confirm hipotiroid dan Grace, maka saya akan kasih golongan metimazol ya kalau saya ya. Kenapa? Karena potensinya satu tablet metimazol bisa setara dengan 5 sampai 10 tabletnya PTU ya. Itu potensinya beda sekali. Ya, jauh lebih kuat pakai carbimazole ya, sehingga ya kita kan maunya kan TEPA cepat normal, TESA cepat normal. Jadi kita pakai potensi yang kuat ya. Nah, siapa yang butuh PTU? Satu yang alergi dengan obat golongan carbimazole ya. Nah, tinggi nggak alerginya? Tinggi. 30% pasien di dunia alergi terhadap golongan azol, carbimazole, Iya. nemakazol, ya. Gatal tuh badan tuh, gatal-gatal. Ya nggak langsung minum obat. 2 minggu setelah minum obat, baru gatal-gatal tuh badan, ya. Apa nih ya, setelah makan tuh apa? Ternyata saya nggak minum obat. Iya, iya. Nah, Kasihan kayak juga ya. gitu, iya nggak bisa, ya terpaksa pakai PTU, ya. Nah, jadi PTU. Kedua itu bedanya aerosol biasanya single dose. Biasanya, misalkan pagi aja Iya. 3, ya, gitu ya. Atau kalau beda 3 tablet, ya, misalkan 4 tablet, pagi 2, malam 2, 2 kali 20 mg. Malamnya. Oh, misalnya ya, nah itu contohnya. Ada juga yang tinggi sekali ini hypertiroid dan sebagainya ya, ada sampai 3 kali. Ada pasien saya sampai 40 mg. Ada waktu saya di RSCM ya, waktu kita sekolah ya, waktu saya sekolah itu sampai dosisnya high dose 120 mg tuh kami masuk tuh ya. Nah, jadi umumnya Tabimazole itu dosisnya once daily, umumnya ya sehari sekali ya. PTU ya rata-rata nggak bisa 1 kali. Itu dosisnya antara 2 sampai 3 kali, rata-rata 3 kali bahkan ya, 3 kali 100 mg, 3 kali 300 mg, ya 3 kali 400 mg. Nah, jadi frekuensi minumnya lebih banyak pada PTU ya, pada PTU karena dia obatnya kerjanya 6 jam habis, 6 jam habis, 4 sampai 6 jam habis ya. Tapi kalau itu bisa 24 jam. Ya, sekali minum 24 hours. Sekali minum 24 hours ya. Nah, itu kedua. Ketiga, PTU pahit. Pahit banget ya. Jadi kalau Anda pernah nyobain PTU, tahu lah rasanya. Kayak makan, katanya kayak makan kayak makan logam, kayak makan besi, kayak sekali Iya, minum iya, pahitnya iya, iya. nggak hilang-hilang tuh Dibandingnya pahitnya, ya, nggak dok apa-apa. ya. Aduh ya, kata pahit banget ya, pahit banget ya. Nah, kalau asal nggak pahit ya, Enggak. kecil obatnya, Oke. pahit ya, dan potensi efikasinya lebih kuat ya. Nah, itu perbandingannya. Nah, keempat ya, ini ada beberapa apa ya, metode ya. Jadi rata-rata ada dokter-dokter ya, yang dokter kandungan atau dokter endokrin ya, beberapa masih menganut bahwa ibu hamil pakai PTU ya, atau minimal 3 bulan pertama, trimester pertama pakai PTU. Kemudian selanjutnya bebas, mau PTU atau tirosol diganti terserah ya. Tapi ada banyak juga jurnal atau dokter-dokter yang meresepkan azol atau metimazol, azol dan sebagainya sama kehamilan nggak apa-apa, nggak usah diganti. Ya, dua-duanya ya itu serahkan lagi ke dokternya, tapi jurnalnya dua-duanya menyatakan bahwa it's safe ya, aman ya. Tapi ada dokter yang mungkin lebih percaya diri nih, oh saya pakai PTU aja deh. Trimester pertama pada ibu hamil, pada pasien saya ya. Kemudian trimester kedua, trimester ketiga kita pakai Carbimazole. Nah, itu juga boleh, nggak ada yang salah. Ya, jadi PTU masih bisa digunakan, bahkan sering digunakan pada ibu hamil. Terutama trimester pertama, terutama ya, tapi bukan berarti Terosol juga bikin cacat. Itu dari jurnalnya udah banyak bahwa Terosol itu safe, ya. Tapi ya baik lagi ke Aman dokternya. ya, dok ya. Iya, benar. Sebenarnya aman, tapi saya rasa masih banyak yang belum pede. Iya, iya. Jadi banyak kan di PTU ya, yang apa-apa lah, kan nggak ada salahnya juga ya. Jadi seringkali PTU digunakan pada ibu hamil. Nah, Oke. gimana pada menyusui? Nah, pada menyusui ya, pada menyusui Beda harus lagi ya, PTU. dok ya. Nah, Oke. beda. Pada menyusui harus PTU. Nah, ini harus ya, harus pada PTU pada menyusui. Kenapa? Karena PTU sedikit sekali atau hampir nggak ada diekspresikan ke ASI. Nah, aerosol atau carbimazole, metimazole dan sebagainya, ASI. Efeknya apa? Baby-nya jadi hipo. Nah, ini banyak yang nggak ngerti ini. Ya, kesian nanti anak-anaknya.
Nah, itu kalau obatnya masuk ke ASI, diminum ke baby, ya, jadinya hypothyroid pada baby. Ya, tahu sendiri ya, kalau tiroidnya rendah pada bayi atau anak kecil, maka otaknya nggak berkembang, IQ-nya dan sebagainya. Ya, kita udah bahas pada dokter anak mungkin, ya, Iya, kita udah iya. bahas. Itu banyak sekali Iya. komplikasi pada hipotiroid pada anak-anak neonatus. Nah, satunya karena, Iya. nah itu harus diatur dari pengobatannya, tentunya ya. Nah, jadi kapan PTU, kapan pakai azol ya. Nah, itu kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Oke, jelas sekali dok kalau Ya. dengan demikian. Nah dok, ini sedikit pertanyaan dok terkait dengan suplemen atau multivitamin, contohnya vitamin D, apakah bisa juga dikonsumsi oleh penderita hipertiroid? Ya, ini banyak sekali tanya, banyak sekali nanya ya memang ya. Jadi banyak suplemen-suplemen yang bisa membantu menstabilkan hormon tiroid. Ya tentunya tidak bisa menggantikan obat ya. Obat tetap harus konsumsi ya, tapi supplementation namanya juga suplementasi ya. Itu bisa digabungkan ya. Ya bersyukur ya diharapkan bisa mempercepat ya remisi dari Graves disease atau hyperthyroid. Itu studinya banyak ya. Nah, apa aja? Yang pertama vitamin D, betul ya, vitamin D ya. Tadi siang saya baru seminar tuh membahas tapi dengan kata lain vitamin D dengan sindrom metabolik ya. Nah, vitamin D dengan tiroid Ya. itu juga banyak dibahas di dunia kedokteran di seluruh dunia ya, termasuk Graves disease ya dan juga penyakit autoimun. Karena ternyata vitamin D itu punya reseptor VDR, ya vitamin D reseptor hampir di semua organ ya, termasuk beberapa organ hormon atau endokrin. Nah, di sana dia membantu untuk menstabilkan hormon-hormon yang bermasalah pada autoimun. Nah, kita tahu Graves kan autoimun juga. Hashimoto juga autoimun, ya tapi Hashimoto nggak bisa sembuh. Jadi dia tentu sedikit banyak akan membantu metabolisme Ya. hormon kita, ya dan banyak sekali komplikasinya pada defisiensi atau kekurangan vitamin D itu banyak sekali. Anda baca di Google aja kelihatan bahwa defisiensi yang kurang rendah banyak sekali efek samping, ya. Nah, jadi vitamin D bisa digunakan. Ya, kalau saya sih, saya pribadi, pasien saya, memang pada rendah-rendah vitamin D-nya. Jadi saya butuh suplementasi. Itu bisa dicek darah lab kok, bisa dicek darah. Anda mau tahu vitamin D berapa ya. Kemudian kedua, eh, seperti zinc. Zinc itu juga bagus untuk ini metabolisme hormon tiroid. Zinc, selenium, ya juga magnesium. Nah itu juga berperan terhadap Selenium ya dok kofaktor. ya? Betul, selenium, zinc, ya juga terhadap magnesium, ya itu juga vitamin D terutama itu kalau mau bicara suplemen tentang untuk tiroid adalah itu yang Nah potensi, dok, ya yang potensi. untuk dosisnya sendiri dok itu bagaimana ya dok ya? Dosis vitamin D. Iya, dosis vitamin D. Ya. Vitamin D dosisnya kalau pada pasien Graves disease atau imun itu dosisnya range-nya ya, rangingnya antara 1000 sampai 5000 IU per hari. Nah, kapan 1000, kapan 2000, kapan 5000 ya tentu harus cek darah vitamin D dulu. Jadi kita tahu baseline-nya pasiennya berapa ya. Karena normal vitamin D dalam darah itu dalam reference kita ya, walaupun kita masih mengumpulkan datanya ya, itu yang kita pakai saat ini itu adalah 30 sampai 100 ya nanogram per mililiter. Itu range ya. Jadi Anda bisa cek ke lab, silakan lihat vitamin D Anda berapa. Kalau di bawah 30, kita supplementasi. Ya, kalau di bawah 10, itu kan defisiensi sekali. Ya, ada beberapa pasien saya sampai di bawah 10 ya. Nah, itu kita Iya. pakai 5000 IU ya. Tapi kalau misalnya 20, 25, ya masih di bawah 30 tapi nggak terlalu jauh, 1000 IU sampai 2000 IU per hari ya. Nah, itu 3 bulan lab Siap. lagi. Ya, itu kapan-kapan kita bahas khusus tentang vitamin D coba ya pada waktu nanti kita bahas Siap, deh ya itu khusus dia tentang dok yang pengen saya ajak dokter Indra untuk bahas itu. ya Mungkin di boleh next boleh session ya dok. ya Nah ini dok, karena waktu dari Instagramnya oke sendiri sudah mepet, saya ya minta tolong dokter Indra kesediaannya untuk memberikan support atau semangat ke teman-teman kita Tosca yang khususnya penderita hyperthyroid dan Graves disease dok. ya baik ya selamat malam ya teman-teman sekalian, senang sekali saya bisa sharing ya ilmu yang sedikit banyak juga ini untuk kepentingan kita bersama ya. Saya rasa sebagai pasien ya tentunya kita harus be a smart patient ya. Saya kalau lihat biografinya, Anda Google nama saya ya di Google, itu 6 tahun pertama saya kerjanya tahu nggak di rumah sakit, masuk rumah sakit terus saya. Ya, jadi ya bolak-balik masuk rumah sakit harapan. Waktu itu saya masuk rumah sakit harapan kita, ibu dan anak ya. Paru-paru saya bermasalah terus ya, diare, susu aja saya kasih nggak bisa ya, diare. Akhirnya minum teh ya. Kemudian saya bolak-balik masuk rumah sakit ya, tapi karena ya saya rasa kita perlu semangat ya.
Pada akhirnya itu yang memicu saya menjadi dokter. Ya, saya lihat dokter saya bisa nyembuhin saya juga mau nyembuhin pasien-pasien saya. Ternyata kemarin dokter saya sudah meninggal, ya saya nyamperin itu dokter anaknya, dokter Marciano ya di Surabaya. Dok, saya udah jadi spesialis, wah bangga sekali dia. Waduh, pasien saya ini yang waktu kecil hampir mati katanya ya, tapi sekarang udah jadi spesialis, dia bangga sekali. Ya intinya kita harus semangat. Ya, Anda sakit apapun ya, khususnya dalam hal ini ya, atau skat, tiroid ya, tidak usah terlalu takut pada penyakit ini. Kenapa? Karena baik gangguan fungsional maupun sampai cancer sekalipun ya, itu sudah terdata bahwa cancer tiroid termasuk cancer yang dikatakan slow growing ya, jadi tulang yang papillary ya, jadi chance untuk hilangnya, sembuhnya ya, untuk survivalnya, umurnya jangka panjang itu sangat bagus pada masa-masa tiroid ya, termasuk yang non fungsional, khususnya pada Graves disease ya, ini bisa remisi ya, saya nggak bilang bisa sembuh loh ya, tapi saya bilang bisa remisi. Dan sudah banyak pasien-pasien saya yang di dunia lah, dikontrol sama dokternya sudah remisi. Artinya apa? Artinya bisa stop obat. Hanya yang perlu adalah Anda telaten, ya telaten, kontrol ke dokter sesuai anjuran, jangan atur obat sendiri, ya. Lab darah teratur sampai 1 minggu atau 3 bulan, ya kalau Anda ini ya disusun oleh dokternya. Nah, ikuti ya. Memang, dok capek ya 2 tahun. Ya memang ya kita begitu, ya gimana ya. Jadi berdasarkan Anda ya, nggak usah stres, ikuti pengobatannya, dan uniknya ya obat tiroid ataupun obat tiroksin ya yang ada ya, penurun hormon ataupun peningkat hormon, ini bisa dibilang sebenarnya hampir nggak ada efek samping ya, jadi nggak usah takut sama penyakit tiroid ya, berdamai teman, dan be smart patient, artinya Anda cari informasi, ikuti edukasi yang ada ya seperti grup kita Tosca, sehingga Anda bisa diskusi sama dokternya ya, jadi bisa ketemu nih, oh saya ngerti lah, saya kalau pengobatan seperti apa dan sebagainya ya. Ya, saya rasa itu message saya ya. Yang penting dipantau dan monitor dengan tepat oleh dokter Anda, ya. Oke, gitu ya. Terima kasih Dokter Indra. Ya, teman-teman yang mau berobat dengan Dokter Indra bisa untuk mengunjungi Rumah Sakit Eka Hospital BSD, Rumah Sakit Premier Bintaro, dan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Dokter Indra juga feel free untuk konsultasi online. Mungkin nanti bisa langsung mengunjungi Instagram dari Dokter Indra Wijaya Endokrin ya. Nah, ya, kalau bisa ya, feel free ya dok ya, untuk cek dan mungkin bisa konsultasi online. Nah, untuk live chat kali ini kita sudahi. Terima kasih Dokter Indra sudah berkenan untuk berbagi ilmunya, berbagi semangatnya, dan semoga teman-teman jangan pernah putus obat atau putus medis, penanganan medis ya. Jadi hipertiroid bisa untuk tapi kita juga harus mengontrol stres atau memaintain emosi kita. Oke, see you on next live chat, dan jangan lupa untuk periksa leher Anda. Bisa beli dulu dok untuk nanti kita capture. Oh ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.